Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita lanjutkan materinya langsung saja ya. Setelah tadi sebelumnya kita bahas tentang otot, sekarang kita masuk ke materi tentang sendi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Ibu. Yang sudah, terima kasih banyak ya. Sendi ini merupakan hubungan antar tulang yang dinamakan persendian atau artikulasi ya. Jadi hubungan antar tulang-tulang yang jumlahnya 206 itu dihubungkan oleh sendi. Jadi tidak masing-masing. Bayangkan kalau tidak dihubungkan oleh sendi mungkin akan, kalau bahasa Sundanya, peburencai ya. Nah, tapi dia tidak begitu, dia dihubungkan oleh sendi ya. Nah, sendi kita bagi menjadi ada sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak ya. Kita bahas satu-satu. Hubungan antar tulang. Sendi mati, yang pertama sendi mati itu adalah sinartrosis ya. Itu sendi, dari namanya sendi mati, berarti sendinya mati, artinya bukan berarti tidak bisa bekerja. Maksudnya ini tidak memungkinkan adanya gerak. Jadi menghubungkan tulang satu dengan tulang lain, tapi tidak membuat tulang itu bergerak ya. Contohnya misalnya sendi antar tulang penyusun tengkorak. Nah, di sini ya. Di sini antar tulang ubun-ubun misalnya itu dihubungkan oleh oleh sendi mati ya. Harusnya bersyukur ya. Kenapa? Bayangkan kalau misalnya ini sendi yang tidak mati, sekali bergoyang kamu nggak gicek ya. Jadi ini sendi mati, tidak memungkinkan adanya gerak, dihubungkan oleh sendi mati ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini adalah sendi kaku atau ampiartrosis ya. Ada sendi kaku atau ampiartrosis. Ini kaku tapi tidak mati seperti sendi mati ya. Sendi yang pergerakannya sedikit. Jadi bisa bergerak tapi sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada ya. Tulang rusuk dan tulang dada. Nah, ini sendi kaku ya. Dia bisa bergerak tapi geraknya sedikit, terbatas ya. Itu sendi kaku. Lalu yang terakhir itu adalah sendi gerak atau diartrosis ya. Diartrosis itu sendi yang pergerakannya bebas. Nah, sendi ini kita bedakan menjadi 4. Kalau di buku ada 5 ya kalau tidak salah. Yang pertama ada sendi peluru. Sebentar, ini kalau tidak salah sudah kamu pelajari dulu di SD ya. Jadi sambil ingat-ingat lagi, Ibu hanya mengulang saja. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi pelana, dan ada sendi putar ya. Nah, ini adalah sendi gerak. Jadi yang membuat kita bergerak, tulang-tulang digerakkan oleh otot, dan pergerakannya bisa bebas karena adanya sendi gerak ya, bisa bebas. Jadi kita luas bergeraknya karena dihubungkan oleh sendi gerak. Nah, kita bahas sendi gerak satu persatu. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru kurang lebih seperti ini. Jadi nah, ini ada yang berbentuk bonggolnya. Tulang satu berbentuk bonggol dan tulang yang lainnya berbentuk seperti cakram atau mangkok. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi seperti sebuah pasangan ya, saling mengisi. Oh, so sweet. Ini memungkinkan gerakan ke segala arah ya, memungkinkan gerakan ke segala arah. Ini bebas geraknya ya. Ujung tulang yang satu berbentuk bonggol dan yang lainnya berbentuk mangkuk sendi. Contohnya di sini adalah sendi yang terdapat di gelang panggul dan gelang bahu. Ini gelang panggul, gelang bahu. Coba kau gerak-gerakan tangannya kemana-mana. Nah, itu bisa bergerak ke segala arah karena ini dihubungkan oleh sendi peluru ya. Yang kedua ada sendi engsel. Masih ingat ya? Sendi engsel, dan namanya berarti dia geraknya seperti engsel pintu atau jendela, hanya bergerak ke satu arah saja seperti gerakan pintu dan jendela. Contohnya di sendi pada tulang ini, antara tulang paha dengan tulang betis ya. Ini hanya memungkinkan gerak ke satu arah. Atau pada sikut juga masuk sendi engsel, hanya bisa menekuk ke atas ya, tidak bisa bengkok belakangnya. Ini sendi engsel ya. Yang ketiga ada sendi pelana. Seperti ini sendi pelana. Jadi memang seperti pelana pada kuda ya. Ya, seperti pelana pada kuda. Apa sendi pelana? Gerakannya kemana? Nah, ini memungkinkan pergerakan di mana tulang yang satu dapat bergerak ke dua arah. Jadi misalnya bisa ke depan, ke belakang, atau ke kanan dan ke kiri. Kalau tadi engsel hanya satu arah,
Kalau sendi pelana ini bisa kedua arah, ke depan dan ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Ya, nah ini contohnya pada jari-jari sendi pada jari-jari tangan jempol. Ya, kalau jari mah yang salah ya. Ini pada jempol misalnya, bisa ke depan, belakang, ke kanan dan ke kiri. Dan yang terakhir ini ada sendi putar. Sendi putar dari namanya berarti gerakannya berputar. Ya, seperti ini. Contoh ini memungkinkan pergerakan di mana tulang yang lain. Contohnya ini antara tulang mobil bisa memutarkan lengan bawah. Nah, itu bisa. Itu sendi putar. Atau tulang atlas di bagian antara tulang kepala, tulang tengkorak dengan tulang leher. Itu bisa kau putar-putarkan. Kepala kau misalkan dari belakang ada yang nyolek. Hei, minta jawabannya. Kamu kan otomatis berputar ke belakang si kepalanya doang ya. Itu karena adanya sendi putar, ya. Komponen penunjang sendi terbuat dari apa saja sih sendi itu? Yang pertama ada ligamen. Jadi bukan Liga Indonesia, tapi ligamen. Yaitu apa? Jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi jaringan ikat yang menghubungkan tulang dan tulang. Jadi yang mengikat tulang dengan tulang. Tulang satu dengan tulang yang lainnya. Ada kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Jadi dia melapisi sendi, melindungi sendi, ya. Kapsul sendi itu. Lalu ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini sangat penting. Ini merupakan cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Cairan pelumas. Kenapa harus ada pelumas? Coba bayangkan kalau misalkan pernah mendengar suara pintu atau jendela berdecit. Nah, itu karena tidak adanya pelumas. Biar nggak berbunyi seperti itu gimana? Biasanya kamu kasih oli atau minyak goreng misalnya, supaya luas lagi gerakannya. Nah, sama sendi kita juga. Biasanya orang-orang yang sudah tua atau misalkan pekerja keras suka linu-linu gitu, gerak-geraknya susah ya. Karena apa? Mungkin cairan sinovialnya kurang, ya. Jadi harus kita jaga supaya tidak kurang. Kita tidak kekurangan cairan sinovial. Kalau tidak ada cairan pelumas, bayangkan antara tulang satu dengan tulang lain bergesekan, ya. Kalau itu tidak licin, coba tulang keras dengan keras bergesekan gimana? Linu ya. Nah, seperti itu, ya. Lalu ada tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian, ya. Jadi kedua ujung tulang yang disatukan oleh sendi, dihubungkan oleh sendi, ini akan dilindungi oleh tulang rawan hialin. Jadi ketika terjadi benturan keras, insya Allah ini masih aman ya, karena ada tulang rawannya. Ingat, karakteristik tulang rawan itu tidak mudah patah. Biasanya kalau misalnya kamu suka kerasa kesetrum geningan ya, aduh nyetrum, jadi kalau misalnya habis terbentur sikutnya, aduh nyetrum, nah itu masih dilindungi oleh tulang rawan hialin, ya. Nah, ini berguna menjaga persendian dari benturan keras, ya. Oh, sangat canggih sekali ini sistem tubuh kita, ya. Itu komponen penunjang sendi. Gerak karena adanya persendian, yang pertama ada ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Ada juga fleksi, itu gerak menekuk atau membengkok. Misalnya gerak pada siku. Siku bisa menekuk, ketika menekuk itu merupakan gerak fleksi. Ketika diluruskan itu merupakan gerak ekstensi, ya. Lutut juga sama. Ada gerak abduksi, ada gerak adduksi. Ada ini, ada B-nya, ini D-nya. Abduksi itu gerak menjauhi badan. Contohnya misalnya kamu meregangkan tangan, rentangkan tangan, itu menjauhi badan. Ya, itu abduksi. Ada adduksi. Adduksi itu gerak mendekati badan. Misalnya gerak memeluk, misalnya itu mendekati badan. Ya. Ada depresi, itu gerak menurunkan. Ada elevasi, gerak mengangkat. Misalnya kamu jongkok. Jongkok itu gerak menurunkan. Berarti itu gerak depresi. Berdiri itu gerak elevasi atau gerak mengangkat. Ada supinasi, gerak menengadahkan tangan, dan ada pronasi, menelungkupkan tangan. Contohnya misalnya tangan kamu, coba tengadahkan tangan. Nah, itu gerak supinasi. Lalu tutup, balikan. Hom pimpa layung gambreng. Nah, itu gambreng dibuka, ditutup, sama saja. Nah, itu gerak supinasi dan pronasi, ya. Tuh, membalikkan, menengadahkan tangan dan menelungkupkan tangan. Lalu ada inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam
Lalu ada eversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar, ya, telapak kakinya, telapak kaki bisa diarahkan dimiringkan ke dalam atau dimiringkan keluar, bisa ya. Nah, ini gerak-gerak karena adanya persendian, ya. Nah, ini caranya agar, wow, ternyata ada sekitar 360 sendi dalam tubuh kita. Ini caranya agar 360 sendimu bersedekah. Ya, ini kata Rasulullah, coba ya. Manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Masya Allah sekali, setiap sendi aja wajib untuk bersedekah. Ya. Lalu para sahabat mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, supaya sendi bisa bersedekah, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Mampu nggak ini kamu? Menyingkirkan gangguan di jalanan. Kalau, kata Rasul, jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Masya Allah ya, dengan melakukan sholat duha 2 rakaat, seluruh sendi yang jumlahnya 360 itu otomatis sudah bersedekah. Sehari 2 rakaat berarti kamu setiap hari sendinya sudah bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekian dulu ini materi tentang sendi. Lanjut nanti materi terakhir di sistem gerak manusia itu adalah gangguan pada sistem gerak pada manusia, gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, ya. Oke, sekian dulu, nanti kita sambung ke materi selanjutnya. Ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.